Shalom, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah kepada saudara-saudara kami pada ibadah sore hari ini, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin baru pada kali ini hadir di ibadah di HKBP Keramat Jati. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, diambil dari Ulangan 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu takuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Kita memohon berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca dalam responsoria. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganmu aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Kita bersama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikasih disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang sana akan datang kelak untuk mengampuni orang yang beriman. Aku percaya pada Roh Kudus dan pada Spiritus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KUR W Kampung Tengah.
Kita dengarkan warta jemaat pada Minggu sore hari ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 4 Mei 2025, 1 Romawi, pelayanan 1.1, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 4 Mei 2025 adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. 1.2, berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak pertama bagi keluarga Abdon Widodo Parhusip, Ibu Dewi Sarina Rifayanti Borusi Mamora dari Wik Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3, Sakramen Baptisan Kudus. Di hari ini Minggu 4 Mei 2025, dalam kebaktian Minggu pukul 10.30, gereja telah melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus kepada 2 keluarga, yaitu keluarga Joni Indra Mangasa Simbolon, Ibu Yeni Bulan Borusianturi dari Wek Rambutan 1, dan keluarga Joshua Firma Kalason dan Fitri Mariana Borusi Hotang dari Wek BS Taman Harapan. 1.4, rencana pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Indra Setiawan Samosir, anak dari Bapak Mitler Samosir, Ibu Rosdine Boru Panjaitan, anggota jemaat HKBP Keramat Jati dari Wik Makassar 1, dengan tunangannya Kristina Boru Hutajulu, anggota jemaat HKBP Keramat Jati, putri dari Bapak Jusman Hutajulu, Ibu Rawati Boru Huta Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan tersebut. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Yohanes Rey Sahala, anak dari Bapak Samuel Panggabean, Ibu Marilyn Rospita Boru Naibaho almarhum, anggota jemaat HKBP Keramat Jati dari Wek Rambutan 1, dengan tunangannya Rika Ermawati Boru Manalu, putri dari Bapak Andi Manalu, Ibu Lusna Boru Hutagaol, anggota jemaat Gereja Metodis Indonesia Sumber Kasih Kristus KNU Resort Negeri Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 10 WIB di GMI Sumber Kasih Kristus KNU Resort Negeri Lama. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan tersebut. 2 Romawi Dewan Koinonia. 2.1, anggota jemaat pindah. Mulai Minggu 4 Mei 2025 telah pindah jemaat keluarga Doni Roy Hardi Siregar, Ibu Yesika Kati Deborah Boru Panggabean dari Gereja GKI Keranggan ke Gereja GKI Keranggan. Kita doakan semoga keluarga tersebut menjadi jemaat yang bertumbuh di tempat yang baru. 2.2, Seksi SKM. Pada hari Minggu 4 Mei 2025, Seksi SKM telah melakukan ibadah ceria sekaligus penutupan perheheon SKM di ibadah SKM pukul 8 WIB. 3 Romawi Dewan Marturia. 3.1, PS Immanuel. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 10 sampai 11 Mei 2025 yang akan datang, Paduan Suara Immanuel akan mengadakan acara family gathering bertempat di Villa Ratu Pancawati Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dimohon kepada anggota PS Immanuel untuk bisa mengikuti acara tersebut. 4 Romawi Dewan Diakonia. 4.1, Seksi Pendidikan,
pada Minggu 4 Mei 2025 pada pukul 13.30, gereja telah melakukan acara pemberangkatan ujian kepada anak kelas 6 bertempat di gereja. Dimohon kepada orang tua dan anak kelas 6 untuk mengikuti acara tersebut. 5 Romawi, lain-lain. 5.1 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 11 Mei 2025 adalah Wik Kalibata. 5.2 Pertukaran pelayanan firman. Sesuai dengan program Distrik 8 Jakarta, direncanakan pertukaran pelayanan firman pada Minggu Jubilate tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang. Untuk jadwal pendeta yang bertugas sebagai berikut. 1. Ibadah pukul 06 WIB, Pendeta Rudianto Silalahi MTH dari HKBP Cipayung Cilangkap. Ibadah pukul 10.30 WIB, Pendeta Advent El Nababan D. Min, HKBP Jatiwaringin. Ibadah pukul 17 WIB, Pendeta Monru P. Nenggolan MTH dari HKBP Taman Mini. Pendeta Dr. Ana CH Pera Boru Pangaribuan melayani di HKBP Duren Sawit pukul 17.30 WIB. Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH akan melayani di HKBP Sutoyo pukul 8.30 WIB. Pendeta Oluan Sitohang STH MPSI akan melayani di HKBP Kebayoran Lama pukul 7.30 WIB. Pendeta Perningotan Siahaan akan melayani di HKBP Cipayung Cilangkap pukul 6 WIB. 5.3 Undangan mengikuti ibadah Paskah Raya HKBP 2025 sesuai dengan program kerja tahun transformasi HKBP 2025 tentang program kerja bidang koinonia, yaitu meningkatkan usaha-usaha yang mengembangkan dan meneguhkan persekutuan warga HKBP. Maka akan dilaksanakan ibadah Paskah Raya HKBP 2025 pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2025 di PA Raja Tarutung dan 26 Mei 2025 di Jakarta. Untuk itu panitia Paskah Raya HKBP 2025 memohon dukungan dalam doa dan mengundang jemaat dan para halado untuk mengikuti Paskah Raya tersebut. 5.4 SK Ketetapan Eporus. Sesuai dengan SK Ketetapan Eporus nomor 350 /PDT /SK /03 /2025 yang menetapkan Pendeta Dr. Ana Vera Pangaribuan menjadi Pendeta Resort Kamal Raya Distrik 8 DKI Jakarta, dan SK Ketetapan Eporus nomor 425 /PDT /SK /03 /2025 yang menetapkan Pendeta Dr. Martongo Sitinjak menjadi Pendeta HKBP Resort Keramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati menunggu pengaturan jadwal serah terima yang akan ditetapkan oleh Kantor Distrik 8 DKI Jakarta. 5.5 Izin pelayanan. Mulai 4 Mei 2025 sampai dengan 8 Mei 2025, Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI izin dalam pelayanan karena urusan keluarga ke Medan. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan kita bisa melihat di WA grup WIK masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah yang
sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga Kristus tampak cerah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua. Horas. Iya. Jadi biar nggak ada yang kurang dan yang tertanam nanti dalam benak kita pertanyaan, Inang itu keluarganya marga apa ya? Kalau saya kan udah pasti Buru Samosir, Pendeta Puka Samosir MSI, Amang marga Pardede, iya, dari Balige. Jadi molorok per Balige, horasma per Balige. Iya, moloadong per Samosir, horasma di per Samosir. Iya. Mama yang melahirkan saya Buru Siahan. Jadi kalau ada siahan di sini tulang, horas tulang, anon mahita minum kopi. Karena kata mama kalau ada tulang langsung
lean manuhor kopina. Jadi anom maida tulang, na tulang ulepe anggo manuhor kopi pasti mai. Ya. Dan anak-anak yang diberikan Tuhan di dalam keluarga ada 3 orang. Yang pertama laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Dan belum ada yang berkeluarga. Mana tahu nanti ada di sini calon parmain, bolehlah berkenalan karena anak yang pertama ini udah bekerja, laki-laki, ganteng, boima, mirip poti tomakna. Saat ini dia bekerja di Pertamina. Yang kedua cewek, di perempuan di Undip, Universitas Diponegoro, Semarang. Mohon doanya Manginang jika Tuhan berkehendak. Ini detik-detik terakhir untuk menyelesaikan skripsinya dari Undip. Asih rohani Tuhani tertamat ibana. Iya. Belum juga berkeluarga. Dan kalau boleh jangan dulu berkeluarga karena masih mencari pekerjaan. Umur 20 tahun. Iya. Yang ketiga ini juga mau lagi-lagi stres karena seminggu lagi dia meninggalkan SMP Tarakanita dan akan masuk ke SMA. Jadi mulai besok hari Senin sampai hari Jumat dia ujian. Jadi agak-agak martimus noain pikiran. Iya. Jadi kalau anak-anak lagi martimus, yang kena timusnya siapa? Mamanya yang kena timusnya. Jadi itu luar biasanya. Tapi kalau anak-anak berhasil, yang kena timusnya siapa? Anak nih, mudah madokko nih. Iya, jadi saat ini melayani di AKBP Kebayoran, resort Kebayoran ya. Jadi jarang itu dibilang Kebayoran baru. Dan memang di Almanat juga resort Kebayoran, tepatnya Kebayoran Gandaria, ya, Manginang, iya. Jadi nggak usah saya bilang nomor sepatu saya nomor berapa ya. Iya, karena nanti gak ada yang kasih. Usia saya juga nggak usah saya bilang. Yang jelas sudah usia agak-agak tua, 50 sekian tahun. Dan tepatnya di tanggal 15 Mei ini pas lagi usia yang baru. Jadi ima jote anunang adong musim mengganjal horas madihita. Firman Tuhan di ibadah minggu ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Tapi ini bukan cerdas cermat Alkitab ya. Iya, ini ngetes apakah sudah ada mulai ngantuk karena hujan. Iya. Tapi yang pasti ini nggak akan ada yang ngantuk karena terkenal ini Keramat Jati. Iya. Ada 4 ekor katak atau kodok di sini. Iya, 4 ekor katak. 4 ekor katak ini sedang di atas jembatan. Di atas jembatan, lalu ke-4 ekor katak ini berencana mau melompat dari jembatan. Lalu mereka diskusi, siapa duluan yang akan melompat dari atas jembatan ini ke bawah. Lalu katak jatuh keputusannya kepada katak keempat. Terus katak keempat ini bilang gini, "Oke, saya akan duluan melompat. Ini rencana, saya akan duluan melompat. Oke, deal. Terus kata katak yang keempat, "Oke, setuju ya, saya duluan." Iya, nah itu dia nggak ngantuk itu. Itu sekolah minggu calon pendeta itu. Iya. Kata keempat ini, "Begini rencana saya. Saya akan melompat duluan. Setuju?" "Setuju," katanya. "Oke," katanya. Pertanyaan Amang Inang, sisa berapa katak di atas jembatan? Sisa berapa? Sisa? Ama, sisa berapa? Sisa berapa, Mang? Tadi ada KUR Kampung Tengah. Saya gak menggelitik tadi itu KUR Kampung Tengah. Yang saya tahu Kampung Tengah ini bagian yang mau diisi sebentar lagi nih. Iya. Jadi sisa berapa, Mang? 4, 3. Ada? 4. Ada lagi pendapat? Iya. Jadi pistar rupar Keramat Jati. Benar. Kalau ada pun tadi sisa 3 mungkin dia udah lapar makanya bilang sisa 3. Sisa 4. Karena apa? Masih berencana. Belum melompat tapi dia apa? Masih berencana. Jadi tadi nggak lulus kamu baru pelatihan. Iya. Sisa 4 karena masih berencana. Terkadang sulit untuk saling memahami antara kelompok 1, 2, dan 3. Itu makanya tadi saya tes sisa berapa. Apakah ini nanti saya teruskan khotbah ternyata sudah mulai ada yang pas. Nah, Yesus dan Petrus. Ya. Petrus berapa kali dites? Berapa kali? 3 kali. Yesus membuat pertanyaan kepada Petrus 3 kali. Karena apa? Karena Petrus tidak mengenal Yesus. Dia labil. Manusia yang labil. Petrus menyangkal Yesus berapa kali Amang Inang? 3 kali. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" "Ya, saya mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi enggak cukup hanya di situ. Yesus bertanya lagi, pertanyaan yang kedua dan tugas yang sama. Pertanyaan yang sama, tugas yang sama. "Apakah engkau mengasihiku?" Itu pertanyaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tugasnya sama. Tugasnya sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dalam kurun waktu 24 jam sebelum ayam berkokok, berarti tidak lepas dari 24 jam,
Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saya tidak mengenal dia. Dakku tadai. Dan itu yang paling pahit dalam kehidupan kita. Ketika yang kita kasihi mengatakan, saya tidak mengenal dia. Siapa sih lu? Petrus itu siapa? Petrus itu adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Dari 12 murid Tuhan Yesus, dia adalah salah satu. 3 murid yang dikasihi Yesus, salah satunya adalah siapa? Petrus. Tetapi justru Petrus yang mengatakan, saya tidak kenal dia. Itu makanya tadi sangat menyakitkan ketika ada yang tidak memahami. Tidak memahami, maka yang apa? Yang terjadi apa? Salah komunikasi. Saya tidak mengenal dia. Lalu pribadi yang bagaimana ini Petrus? Inilah gambaran pribadi yang sangat labil. Di satu sisi dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35, Petrus jelas mengasihi Yesus. Aku mengasihimu Tuhan. Sekalipun orang lain tidak, tapi aku. Satu sisi dia katakan I love you. Di sisi lain dia katakan apa? I hate you. Saya tidak mengenal dia. Enyahkan dia. Petrus ini manusia atau enggak? Manusia. Jolma do manang si Petruson, jolma. Dan inilah gambaran tipikal manusia di tengah-tengah konteks kehidupan kita sehari-hari. Pribadi yang labil. Amanginang gampang mencari orang yang memiliki uang, yang memiliki harta. Gampang menemukan orang yang kaya. Tetapi sangat sulit menemukan orang yang punya integritas. Ternyata tidak menjamin orang yang dekat dengan Tuhan memiliki integritas. Contohnya siapa? Petrus. Dia dekat dengan Tuhan tetapi tidak memiliki apa? Integritas. Dia manusia yang labil. Di satu sisi dia katakan dia mencintai, dia mengasihi Tuhan. Di satu sisi dia katakan apa? Saya tidak kenal dia, enyahkan dia. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. 3 kali Yesus untuk melihat pembuktian nadona perlu. Itu ada nyanyian bahasa Batak ya. Gak usah saya nyanyikan di sini. Itu makin banyak saweran. Pembuktiannya. Makanya tadi pembuktiannya apa? Apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Buktikan kalau memang benar-benar apa? Mengasihi. Bukan omdo, omong doang. Bukan omdo. Tetapi apa? Ada refleksinya. Kalau Petrus ini memiliki integritas pribadi yang benar, tidak pelin-pelan, dia pasti tetap mengatakan I love you sekalipun ada kondisi yang tidak mengenakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang kalau ditanya tentang pembuktian cinta seseorang, pasti ada yang merasa tersinggung. Contoh, ada di sini Amanginang yang hari ini anniversary? Ada? Ada yang lagi anniversary? Iya. Kalau saat anniversary, istri bertanya kepada suami, Pi, panggil apa? Papi, abang atau apa ke suami terserah. Pi, apakah papi mengasihiku? Datang ini, dijawab lah.
Ya lihatlah orang-orang sana pi, karena cinta dia sama istrinya pi, dibikin di Facebooknya, mami happy birthday cinta, kok papi enggak? Kau enggak tahu? Aku sayang samamu. Oh ya enggak lah. Loh aku metok kok dan ibu tohok katanya. Nah, padahal perlu apa? Perlu ada pembuktian. Nah, ketika istri memasak capcay yang enak kepada suami, lalu istri bertanya, enak enggak, Pak? Pedas enggak? Cocok enggak bumbunya, Pak? Ya udahlah, kan udah udah tahu kau enak apa enggak ini. Buktinya kan habis katanya. Itu kan belum tentu bukti, ya kan Inang? Belum tentu bukti. Itu enak apa enggak? Bisa aja karena apa? Kelaparan kampung tengahnya. Tapi bukan parkur ya, bukan. Iya. Bisa saja kan? Iya. Karena itu apa? Perlu ada bahasa dan pembuktian. Masih sayang enggak Pi sama aku? Sayang dong Mi. Buktinya apa? Ini transferan gajiku ku kasih semua. Nah itu. Itu pembuktian kan? Mami sayang enggak sama papi? Sayang. Buktinya apa? Sebelum berangkat ke kantor, mami masak kan? Dan semua transfer gajiku enggak ku kasih samamu, kata istrinya. Iya. Jadi ada apa? Ada bahasa dan ada pembuktian. Tidak hanya cukup bahasa I love you, tetapi harus ada apa? Pembuktian. Buktikan. Nah, pertanyaan ini sekarang kepada kita, Amang Inang. Apakah kita semuanya jemaat yang beribadah sore hari ini mengasihi Tuhan Yesus? Kita masing-masing menjawabnya. Apa jawaban kita? Maka mari kita buktikan. Ketika Petrus menyangkal Yesus dan tidak mengakui Yesus, yang ada apa? Petrus stres. Dia pergi melakukan pekerjaannya dengan pikiran yang stres, menjala ikan, ada nggak dapatnya? Nggak ada dapatnya ikan. Karena apa? Dia lagi stres. Karena itu jangan pernah lakukan pekerjaan kalau lagi stres. Tapi lakukan pekerjaan apapun itu dengan apa? Hati yang gembira. Jangan pernah lakukan pekerjaan apapun dengan terpaksa. Tetapi lakukan dengan apa? Sukacita. Tunggu dang si tutu ulaon muatong di pasat tuhata tuho sai patu pamai alani Tuhan. Saya tadi begitu masuk ke lokasi ini, saya lihat, wah hebat ya, ini udah jadi dia bangun, udah Inang, udah ada lagi lift, wah hebat, memang betul-betul Keramat Jati, luar biasa. Karena apa? Saya ingat tahun 2023, Januari 2023, saya datang ke sini. Ini masih proses membangun. Januari 2023, saya datang sini masih proses membangun. Ini 2025. Makanya tadi, wah hebat ya, luar biasa, udah selesai. Dulu belum lift, katanya sekarang ini udah lift. Nah, udah dibangun katanya lift. Dulu ini belum lift. Saya habis ibadah turun masih lewat tangga. Tapi katanya sekarang udah lift katanya. Jadi memang luar biasa perkembangan pembangunan di tengah-tengah gereja kita ini. Ternyata tidak dibiarkannya, dan ingat, setiap orang yang menjatuhkan sesuatu hal yang baik, menghantarkannya di hadapan Tuhan dengan pikiran yang gembira, hati yang gembira, Tuhan akan melimpahkannya dengan sukacita yang luar biasa. Jadi bukan dengan paksaan, bukan apalagi dengan stres seperti Petrus tadi.
tetapi dengan sukacita. Holong doroham diau, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi gereja Keramat Jati ini? Maka lakukanlah yang terbaik. Semua kita ini memiliki tugas, fungsi masing-masing. Kalau pertanyaan ini tiba saat ini kepada Parhalado, amanginang Parhalado, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jawabannya ya, lakukanlah. Tohonan Parhalado ini. Jangan hanya dalam kata-kata, lakukanlah. Semua kita ini punya tohonan, ya. Sebagai orang tua, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau orang tua menjawab ya, lakukanlah. Apa tugas kita? Tugas orang tua kepada anak. Kita ingat waktu membawa anak pembaptisan kudus. Naolodoho mengajari dan akon di bagasan ajar hata di debata alusna. Naolodo. Berapa kali ada pertanyaan itu waktu terdidik? 3 kali. Jawabannya apa? Nggak ada yang menjawab danguluau. Tapi jawabannya apa? Naolodo. Lakukanlah. Pembuktiannya. Lalu apa buktinya? Ketika ada yang mengatakan ya bahwa suku yang paling banyak sarjana predikat pertama adalah suku Batak, maka mari kita tunjukkan. Sudahkah saya ikut di predikat itu? Sudahkah anak saya ikut di sana? Sudahkah pahopuku ikut di sana? Lakukan. Kalau memang apa? Kalau memang benar-benar holong doroham diau, apakah engkau mengasihiku? Nyatakan di dalam pembuktian, dalam realita kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuktian bahwa kita mengasihi dia ada kesetiaan. Jadi enggak sebentar pindah sana, sebentar sini, sebentar mengasihi ini, sebentar ke sana, tetapi ada apa? Kesetiaan. Dan marsangga-sangga. Bukan sesaat, sebentar, sekali, enggak. Tetapi apa? Setia. Sekali pengikut Yesus tetap menjadi pengikut Yesus. Apalagi ini remaja Naposo Bulung. Terkhusus Naposo Bulung ya, yang sedang mencari cinta. Sekali pengikut Yesus tetap menjadi pengikut Yesus. Sekalipun ada cewek-cewek, cowok-cowok yang agak-agak ganteng di sana, tetapi arahkan sekali pengikut Yesus tetaplah menjadi pengikut Yesus. Jangan pernah gadaikan imanmu hanya karena cinta dan jabatan. Jangan pernah gadaikan imanmu hanya karena cinta dan jabatan. Tetapi pertahankan kesetiaan itu diuji ketika ada pilihan. Ketika ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, semua ini kita pasti setia. Contoh, saat kapan suami itu setia? Saat ada dilihat dilirik di tempat lain. Kalau hanya yang di dekatnya itu dilirik, dia pasti apa? Dia pasti setia. Tetapi karena ada diliriknya tempat lain, maka timbul apa? Timbul keraguan-raguan. Karena itu jangan pernah gadaikan kesetiaanmu hanya karena cinta dan jabatan. Karena kan ada hal apa? Akan ada sesuatu hal yang mempersulit untuk diri sendiri. Petrus artinya apa? Batu mamak. Batu mamak. Batu karang. Batu yang apa? Yang sangat kuat. Itu makanya enggak dibilang lagi apa? Simon. Tetapi apa? Petrus. Batu karang. Yang benar-benar apa? Kuat. Dia dikatakan kuat karena apa? Karena ada terpayang badai.
Tanpa ada badai dia tidak dikatakan kuat. Hidup kita dikatakan kuat. Cinta kita dikatakan kuat. Hati kita dikatakan kuat. Iman kita dikatakan kuat untuk mengikut Tuhan ketika ada apa? Terpayan badai. Jadi ada satu keluarga yang memiliki 4 orang anak. 4 orang anaknya. Nah, ibunya ini udah mabalu, janda. Ya, kalau janda kayak kasar ya. Dia udah mabalu. Dia memang benar-benar super mom. Dia sekolahkan semua berhasil. Lalu ibunya ini udah tua. Dia kumpulkan anak-anaknya ini. Terus ibunya ini bertanya kepada anaknya yang pertama. Lu sayang gak sama mama, katanya. Anaknya ini bilang, ya sayang lah mak. Kami itu memiliki satu-satunya hanya mama. Papa gak ada lagi, papa udah meninggal. Itu jawaban anak pertama. Terus dibuat pertanyaan lagi kepada anak kedua. Lu sayang gak sama mama? Anaknya yang kedua menjawab, pastilah ma. Sayang banget sama mama. Yang ketiga ditanya, kamu sayang gak sama mama? Hidupku ini untuk mama. Saking sayangnya. Yang keempat ditanya, kamu sayang gak sama mama? Anaknya yang keempat ini, si Pudan ini, jawabannya begini. Gimana lah ya mak ya? Gak tahu aku mau bilang mak. Tapi gimana lah mak? Tapi itulah aku mak. Gak tahu aku mau bilang mak. Tapi aku ya itulah mak. Ya sayang. Tapi ya itulah aku, kata anaknya yang si Bontot. Gak lama mamanya sakit. Tentu tanggung jawab yang pertama kepada siapa? Anak yang pertama. Mamanya WA. Nak, mama sakit, tolong bawa ke rumah sakit. Jawaban anaknya yang pertama, aduh mak, maaf dulu mak, aku gak bisa, lagi ada rapat mak, meeting nih. Mamanya ini WA lagi kepada anaknya yang kedua. Nak, mama lagi sakit, tolong bawa ke rumah sakit. Jawaban anaknya yang kedua, aduh mak gak bisa mak, aku ngantar anakku ke sekolah. Jawaban, lalu mamanya WA anaknya yang ketiga. Nak, mama enggak kuat lagi, bawa dulu mama berobat. Lalu anaknya yang ketiga ini menjawab, aduh mak, gak bisa aku mak, sibuk aku mak. Lalu mamanya ini WA anaknya yang keempat. Nak, Pudan, anakku satu-satunya, tolong dulu mama bawa berobat, mama sakit. Lalu anaknya yang Bontot ini langsung dengan gercep, dia langsung membawa mamanya berobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak yang keberapakah yang paling mengasihi mamanya? Anak yang keempat. Anak yang keempat yang paling mengasihi orang tuanya. Karena apa? Dia tidak mempersoalkan aktivitas dia tidak mempersoalkan apa akibatnya nantilah dulu itu. Yang penting apa? Dia tunjukkan dulu kesetiaannya, kasihnya kepada mamanya. Jadi ini buat yang masih punya orang tua di Jakarta atau di Dolok Sanggul atau di Balige, ingat, kesempatan untuk menabung masih banyak, tetapi kesempatan untuk merawat orang tua itu tidak bisa ditunda-tunda. Karena apa? Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil orang tua kita. Jadi selagi masih ada waktu, jangan kita katakan mengasihi orang tua. Pembuktiannya na perlu. Jadi jangan seperti ada di kampung kami. Di kampung kami nih, di tempat kami, bukan di sini. Dia tulis seperti ini di Facebooknya. Mak, selamat ulang tahun ya mak, panjang umurmu mak, sehat, diberkati Tuhan kau ya mak, katanya gitu. Padahal nggak ada Facebook mamanya. Ngapain ditulis di Facebook? Nggak ada Facebook mamanya. Boro-boro buka Facebook.
Androidnya pun nggak ada. Yang ada apa? HP tunet yang ada. Halo, isi doho. Panggilan adon, panggilan masuk don, SMS don. Tapi ditulis selama ulang tahun di mana? Di Facebook. Sampai nggak ucapan selama ulang tahun ke mamanya? Nggak sampai. Tapi yang terutama apa? Selama ulang tahun mak udah aku transfer uang di rekening tetangga kita itu, nanti minta lah mak banyaknya 5 juta. Molo ya jempol mai. Itu jempol mai. Jadi pernah ada keluarga di tempat kami sana, di kampung sana, bukan di Kebayoran ya. Bukan. Di kampung kami sana. Dia buat gini. Selama ulang tahun hasiaku, todi-todiku, omak negelekku inna. Iba ini Facebook. Ijahadui daksanga. Ngapain dibilang di Facebook? Kan di sampingnya, di kamar nado. Kasa kamar doha lagi, sabat talo lagi kan? Isima di dok. Selama ulang tahun kasihan tuhor sepatumda nyom mahepenga. Jadi jangan terlalu jauh untuk dipikirkan, tapi apa? Langsung disima dokon. Jadi karena itu bagaimana menyatakan cinta, kasih dalam kehidupan kita, buktikan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Buktikan, lakukan. Setialah menjadi pengikut Tuhan, apapun yang terjadi. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengingatkan iman kami, bahwa kami adalah pengikut Tuhan. Biarlah Tuhan kami menunjukkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, dan cara bertutur kata kami dalam pergaulan sehari-hari. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah HKBP Keramat Jati ini yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan tumbuhkan cinta kasih di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yaitu Amang Sintua Kasih Majuntak dari Wik Cililitan Besar yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri, dan Amang Jesi Lalahi dari Wik Lubang Buaya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit UKI. Hamba-Mu memohon, biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, mengangkat sakit penyakitnya, menggantikan dengan kesembuhan. Beri Tuhan pengharapan kepada Amang yang sedang sakit, yang dirawat saat ini. Beri semangat kepada keluarga untuk merawat yang sedang sakit. Cukupkan Tuhan berkat-Mu di tengah-tengah proses pemulihan. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat yang sedang merayakan ulang tahun. Berikan Tuhan kesehatan dan panjang umur. Ingatkan untuk bersyukur. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang menantikan jodoh. Pilihkanlah Tuhan jodoh yang terbaik dan pertemukan jodoh yang pas, sehingga tidak ada kesenjangan tetapi ada kecocokan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak yang sedang studi. Beri Tuhan kesuksesan, berbelas kasihanlah Tuhan, sehingga boleh lulus sukses dan boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berikan Tuhan kesehatan dan panjang umur. Dan begitu juga dengan proses perpindahan Inang Uluan dari gereja-Mu ini, Pendeta Dr. Napera Pangeribuan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati pelayanannya selama di gereja-Mu ini, dan hantarkan Tuhan hamba-Mu itu ke tempat pelayanan yang baru, dan Tuhan yang menjaga dan yang memberikan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan nantinya di tempat yang baru. Berkati keluarganya,
berkati rancangan di tengah-tengah keluarga. Jemaat yang begitu memperhatikan gerejamu ini, yang menyumbangkan yang terbaik, biarlah Tuhan yang menggantikan yang terbaik dalam kehidupannya. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak kekasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 200 ayat 1 dan yang berikutnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sepi, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan ibadah minggu sore hari ini menyampaikan kepada kita semuanya menginang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Pakailah
saksi